Pemerintah telah membuka penyelenggaraan umroh bagi jemaah Indonesia. Keputusan Arab Saudi ini seakan menjawab keresahan calon jemaah yang telah mempersiapkan keberangkatan sejak jauh hari, namun sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Ya, Keputusan pembukaan kembali perjalanan umroh jemaah Indonesia ditetapkan pada rapat Kementerian Agama 3 Januari lalu. Penyelenggaraan umroh akan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh juga dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi juga sudah mempersiapkan diri untuk menyambut jemaah umroh dari Indonesia, termasuk protokol kesehatan bagi jemaah selama beribadah di sana. Ya, setelah hampir 2 tahun sejak dihentikan akibat pandemi COVID-19, mulai hari ini pemerintah Indonesia mengizinkan kembali pelaksanaan ibadah umroh. Pemerintah Indonesia pun menyambut baik keputusan Arab Saudi untuk menerima jemaah umroh yang telah divaksin COVID-19 jenis Sinovac. Sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, jemaah umroh asal Indonesia kini kembali diizinkan berangkat ke Tanah Suci. Keputusan Arab Saudi menerima jemaah umroh asal Indonesia yang telah divaksin COVID-19 Sinovac ini seakan menjadi angin segar di awal tahun 2022. Nani Siti Rohmadi misalnya, salah satu calon jemaah umroh asal Bintara Jaya Bekasi Barat ini turut merasakan sejuknya kabar baik pembukaan kembali perjalanan umroh asal Indonesia. Bukan tanpa alasan, ia sudah hampir 2 tahun menunggu keberangkatannya ke Tanah Suci benar-benar terwujud. Bahkan perlengkapan ibadah sudah dipersiapkan sejak jauh hari. Alhamdulillah Pak, karena terus terang saya udah 2 kali kecewa ditunda terus. Pertama tanggal 23, kedua tanggal 30. Sekarang ada lagi kabar katanya ada surat dari Kemenak pemerintahan mengizinkan untuk dibuka kembali umroh dimulai tanggal 8, 10 dan seterusnya. Mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin, karena terus terang kita umat Islam dan saya sendiri pribadi ya sudah rindu. Sementara itu hingga kini pihak Kementerian Agama sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan umroh untuk memberangkatkan jemaah ke Arab Saudi. Namun pihaknya juga terus memantau situasi COVID-19 baik di dalam negeri maupun global untuk memastikan keamanan perjalanan umroh ke Tanah Suci. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog dengan Pak Firman Taufik, Wasekjen Himpuh Bidang Dalam Negeri. Pak Firman, tadi sempat disinggung mengenai keberangkatan umroh kali ini tentu saja beresiko tinggi begitu, di mana Omikron di Tanah Suci saat ini penyebarannya juga cukup tinggi. Bagaimana respon daripada jemaah umroh, walaupun tadi kebanyakannya meresponnya itu bahagia begitu, tapi ada kekhawatirankah di sana? Ya, alhamdulillah kalau melihat respon dari sejak beberapa bulan lalu lah bisa dikatakan ya. Tepatnya sebetulnya kan pada 1 Agustus pemerintah Saudi sudah mengumumkan umroh sudah dibuka. Walaupun pada saat itu Indonesia masih belum termasuk negara yang diizinkan masuk, tapi animo masyarakat itu sudah luar biasa ya. Pada saat itu memang varian Omicron belum datang. Kemudian ketika 1 Desember pemerintah Saudi mengumumkan Indonesia keluar dari ban, yang sudah bisa datang ke Saudi Arabia, maka luar biasa Mbak Irma responnya para calon jamaah ini untuk dapat segera berangkat. Sempat diwacanakan tanggal 12 Desember kita berangkat, namun karena satu dan lain hal kemudian mundur ke tanggal 23 Desember, dan akhirnya 23 Desember pun yang berangkat hanya tim advance. Baru kemudian pada hari ini alhamdulillah kita semua dapat berangkat. Dan kalau tadi pertanyaannya gimana sih, mereka khawatir nggak sih dengan Omicron, kayaknya rasa mereka untuk pingin segera ke Baitullah tuh ngalahkan segalanya deh. Walaupun kita juga tetap mengedukasi para jamaah untuk tetap berhati-hati, karena walau bagaimana virus ini masih ada dan pandemi ini masih berlangsung. Ya, kekhawatiran masih ada namun tetap optimis begitu ya. Lalu bagaimana Anda melihat komitmen daripada pemerintah itu sendiri untuk benar-benar menjaga jamaah umroh Indonesia ini tetap sehat begitu menjalankan ibadah di sana? Baik, terkait hal itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirbina, Pak Nur Arifin, pemerintah membuat sebuah skema yang dinamakan One Gate Policy. One Gate Policy ini termasuk di dalamnya ada pemeriksaan kesehatan, artinya layak terbang atau tidak. Kemudian juga ada pemeriksaan bukti vaksin di situ, karena salah satu yang disyaratkan adalah calon jemaah umroh sudah harus divaksin setidaknya 2 dosis.
Kemudian juga termasuk di dalamnya ada karantin. Jadi itu bentuk-bentuk preparing yang sudah dilakukan dan diskemakan oleh pemerintah yang kemudian kita terapkan kepada jamaah. Sehingga pada saatnya nanti ketika jamaah berangkat, mereka dengan edukasi-edukasi yang sudah kita lakukan tentunya akan jauh lebih siap. Apalagi pengalaman dari tim advance yang berangkat kemarin juga sudah akan menambah informasi di mana jemaah akan tahu kondisi kurang lebih akan seperti apa sih nanti di sananya. Demikian Mbak Irma. Baik, tadi juga disebutkan ada beberapa syarat yang harus dilalui oleh para jamaah, termasuk salah satunya karantina juga begitu ya. Ada biaya tambahan di sana. Lalu bagaimana Anda melihat syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah dan harus dijalani oleh para jamaah? Apakah ini cukup menyulitkan untuk para jamaah atau justru sebenarnya jamaah tidak khawatir dan bisa melewati ini? Terkait karantina ada dua hal Mbak Irma. Satu, karantina sebelum keberangkatan dan karantina setelah tiba di Saudi Arabia. Karantina keberangkatan adalah yang diwacanakan atau diskemakan oleh Kementerian Agama, di mana jamaah umroh yang akan berangkat maka akan diharuskan masuk ke karantina dulu selama 1 kali 24 jam. Namun berdasarkan surat dari Kementerian Agama nomor 0408 tertanggal 4 Desember kemarin, di situ dijelaskan hanya untuk 4 keberangkatan pertama. Artinya setelah 4 keberangkatan nanti, maka skema untuk transit atau untuk karantin 1 hari sebelum itu menjadi sunnah, artinya tidak wajib lagi. Namun sangat dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena dengan adanya karantina H-1, terutama dengan adanya PCR 2 kali 24 jam atau persyaratannya sebetulnya 72 jam. Namun dengan skema OGP ini kita bisa press menjadi 1 kali 24 jam sebelum berangkat. Nah, maka akan jauh lebih aman. Artinya jamaah yang datang dari wilayah manapun, karena saat ini hanya SUTA yang dibuka, mereka dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan PCR test, kemudian dilanjutkan karantina. Itu dari sisi keberangkatan. Baik, Pak. Tadi pertanyaannya memberatkan atau tidak, Ya, betul. tentunya kalau nanti setelah 4 keberangkatan sudah tidak wajib lagi, ya sudah tidak memberatkan lagi Mbak Irma. Nah, sekarang bagaimana dengan Saudi? Saudi sendiri mengharuskan jamaah Indonesia untuk dikarantina. Namun di sini ada 2 regulasi yang saling kontradiksi ya, di mana Kementerian Haji dan Umroh Saudi sudah memberikan pengumuman sekitar bulan November, saya ralat bulan Desember, bagi jamaah Indonesia yang datang ke Saudi Arabia dengan vaksin Sinovac maka akan menjalani karantina selama 3 hari di Saudi. Sedangkan bagi jamaah Indonesia yang akan ke umroh dengan vaksin Sinovac, Moderna, Pfizer, kemudian AstraZeneca dan Johnson, maka tidak perlu karantina sama sekali. Namun sayangnya di waktu yang sama ada juga bunyi peraturan dari GAKA, yaitu Otoritas Penerbangan, yang mengatakan Indonesia sudah diizinkan datang, namun tidak melihat jenis vaksinnya dan akan dikarantina selama 5 hari. Nah, ini masih menjadi polemik, Mbak. Baik, saat ini kan maksudnya sudah ada keberangkatan begitu. Lalu bagaimana dengan tadi 2 regulasi yang kontradiksi? Bagaimana sebenarnya pelaksanaannya di sana ketika ada 2 regulasi seperti itu? Baik, kalau bicara 2 regulasi tadi, maka maskapai penerbangan seluruhnya, baik Saudi Air, Garuda Indonesia, Lion, dan lain sebagainya, akan taat kepada apa yang dikatakan oleh GAKA. Berarti semua jamaah umroh yang masuk ke Saudi, apapun jenis vaksinnya, saat ini akan dilakukan karantina selama 5 hari di mana pesawat tersebut mendarat. Artinya yang lewat Madinah maka akan karantina 5 hari di Madinah, dan yang lewat Jeddah akan karantina 5 hari di Jeddah. Nah, hal ini yang kami dorong terus kepada pemerintah agar cepat dilakukan sinkronasi antara 2 peraturan yang tadi saling kontradiksi tersebut memang. Berarti artinya disetarakan begitu, disamaratakan ya, 5 hari menjalani karantina. Lalu kalau berbicara dengan bukan disamaratakan, justru kami ingin mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Kementerian Haji bahwa untuk vaksin yang non Sinovac maka tidak perlu karantina lagi, gitu. Sedangkan yang Sinovac karantin 3 hari, itu yang kami inginkan sebetulnya. Baik. Nah, kita bicara mengenai biaya umroh sendiri. Saat ini harganya 28 juta dan itu belum termasuk karantina. Lalu berapa kira-kira besaran biaya tambahan yang harus disiapkan para jamaah dengan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut? Baik, 28 juta adalah harga minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi pandemi saat ini. Jika ditambah dengan biaya karantina di Saudi Arabia, itu biayanya paling murah adalah 6.850.000, Mbak. Kemudian belum lagi kita ada biaya tambahan untuk 4
tempat pemberangkatan pertama yang masuk skema One Gate Policy, maka ada biaya sekitar hampir 950 sampai 1 juta per orangnya. Sudah 7 jutaan ya, sudah 7,8. Kemudian biaya apalagi nanti setelah kepulangan, karena Satgas Covid kita mengharuskan seluruh pelaku perjalanan luar negeri akan dikarantina. Ya, alhamdulillah saat ini sudah turun dari 10 hari menjadi 7 hari, tapi itu pun juga akan masuk ke dalam biaya. Sehingga kurang lebih tambahannya bisa sampai 7 sampai 10 juta, Mbak Irma. Lumayan Di luar ya, biaya. jadi 38 juta bisa total seperti itu. Lalu ini bisa menjadi keberatan nggak sih untuk para jamaah? Ada mungkin para jamaah yang justru mengurungkan niatnya begitu untuk melakukan perjalanan karena tadi biaya tambahannya cukup besar. Iya, kalau berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, sepertinya masalah biaya ini tidak begitu mengganggu jamaah ya. Artinya mereka betul-betul sudah sangat ingin ya untuk pergi menunaikan ibadah umroh. Justru hari karantinanya yang bikin mereka mundur, Mbak Irma. 5 hari di Saudi karantina, pulang 7 hari lagi karantin di Indonesia. Baik. Begitu, Mbak Irma. Baik, kita bicara mengenai mekanisme pemberangkatan jamaah umroh yang tadi disebutkan juga mengenai dipusatkan dalam satu bandara begitu. Apakah ini bisa menjadi kesulitan juga untuk para jamaah terkait hal ini? Oh, sangat menyulitkan ya. Coba kita bayangkan Indonesia dengan luas negara sekian, dengan banyak kepulauan. Saudara-saudara kita yang datang dari Makassar harus terbang menuju Jakarta dulu, kemudian baru ke Saudi. Oke lah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Aceh di ujung sana? Dia harus backtrack terbang ke Jakarta, kemudian baru terbang lagi ke Jeddah. Tentunya besar harapan kami, pemerintah juga segera membuka embarkasi yang lain seperti Surabaya, Medan, serta Ujung Pandang dan embarkasi yang lain, sehingga saudara-saudara kita bisa segera melaksanakan umroh dari berbagai daerah. Ya, apa sebenarnya pertimbangan dari pemerintah terkait tadi dipusatkannya di dalam satu bandara begitu? Kenapa harus di satu bandara? Baik, saya mengutip apa yang disampaikan Dirbina tadi ya. Ada sebuah regulasi yang ditetapkan oleh Satgas Covid kita, di mana belum semua bandara yang bisa dipakai untuk penerbangan menuju umroh. Contoh paling dekat sekarang Surabaya sudah dibuka, alhamdulillah. Namun ternyata juga dibukanya belum untuk jamaah umum, baru untuk PMI, untuk pekerja migran Indonesia. Betul, yang menarik juga tadi sempat disampaikan laporan dari Bandara Soekarno-Hatta bahwa ternyata jamaah juga diberangkatkan dengan penumpang lainnya begitu ya? Ya, bercampur dengan penumpang lainnya. Ini menjadi kekhawatiran juga begitu Pak Firman ya untuk jamaah terkait hal ini. Kita sudah edukasi ke anggota Himpo dan tentunya seluruh travel-travel yang lain bahwa di pesawat itu jauh lebih aman dibanding di daerah terbuka ya. Artinya ketika jamaah masuk ke dalam penerbangan yang sudah dijamin krunya bersih, kemudian pesawatnya juga bersih dan lain sebagainya. Justru saya lebih khawatirnya karena di penerbangan sendiri ternyata ada standar ganda. Artinya nggak semua loh yang naik pesawat itu sudah di PCR. Iya, betul. Contoh untuk golongan-golongan tertentu, misalnya diplomat dan lain sebagainya, ternyata mereka nggak perlu PCR. Justru itu yang lebih mengkhawatirkan gitu, Mbak. Iya, masih ada kekhawatiran. Tapi kita bicara mengenai screening jamaah yang dikatakan juga dipusatkan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Saya secara pribadi sangat menganjurkan kepada kawan-kawan penyelenggara bahwa pemusatan kegiatan screening kesehatan ini sangat berdampak baik ya. Tadi satu yang paling terpenting adalah ketika kita melakukan pemusatan swab PCR, maka akan terhindar dari terjadinya rekayasa data ya. Karena kan nggak dapat dipungkiri bahwa pada 2021 bulan Februari kenapa kita ditutup, salah satunya kan karena ada pemalsuan hasil PCR. Artinya ketika PCR ini kemudian bisa disatukan dalam satu tempat, maka akan jauh lebih aman ya. Walaupun dari pemerintah Saudi sendiri juga sudah menerapkan beberapa ketentuan. Contohnya adalah ternyata hanya tiga perusahaan atau 3 rumah sakit, 3 klinik yang bisa diakui hasil PCR-nya. Artinya mereka juga sudah melakukan screening dengan sendirinya. Kemudian dilanjutkan dengan karantina. Otomatis dengan karantina tersebut kan jamaah akan jauh lebih aman, Mbak Irma. Dia dikumpulkan dalam satu tempat, sudah di PCR, kemudian insya Allah hasilnya adalah negatif. Kemudian dia dikumpulkan dalam satu tempat, tidak bercampur dengan orang lain, diberangkatkan bersama-sama langsung ke bandara, langsung ke pesawat, akan jauh lebih aman, walaupun itu akan menjadi kos.
Baik, artinya kebijakan pemusatan ini juga bisa dikatakan menimbulkan dampak yang positif begitu ya Pak Firman ke depannya. Betul, Terima kasih Pak betul. Firman Taufik, Wasekjen Himpuh Bidang Dalam Negeri. Salam sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, pemirsa, sebelumnya Kementerian Agama berencana memberangkatkan jemaah umroh pada 23 Desember 2021. Namun keberangkatan itu ditunda karena COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Pemberangkatan jemaah umroh Indonesia mengalami tarik ulur akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama 2 tahun ini. Pada 8 Oktober tahun lalu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam nota diplomatiknya menginformasikan perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah asal Indonesia. Pemerintah Indonesia menyiapkan hal-hal teknis terkait keberangkatan umroh dan protokol kesehatan pelaksanaan umroh. Setelah adanya nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi itu, Kementerian Agama akan memberangkatkan jemaah umroh pada 23 Desember tahun lalu. Namun rencana pemberangkatan itu ditunda ke awal tahun 2022 karena pada akhir tahun lalu COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Pemirsa, umroh kembali dibuka. Persiapan awal dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada Kevin Pakan di sana. Kevin, setelah jemaah pertama dilepas, adakah persiapan khusus lain yang dilakukan di Asrama Haji untuk keberangkatan berikutnya? Ya, selamat sore Irma dan pemirsa. Pasca ratusan jemaah umroh diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada pagi tadi, di mana berdasarkan pantauan kami di Asrama Haji Pondok Gede, kami memantau memang ini sebenarnya tidak ada penanganan khusus atau persiapan khusus yang dilakukan. Namun tadi kami sempat bertanya kepada pihak dari Asrama Haji yang mengatakan bahwa pada sore hari ini nantinya masih ada sekitar 15 jemaah umroh yang akan datang ke Asrama Haji ini untuk kembali melakukan karantina dan esok hari akan melakukan penerbangan begitu atau melakukan umroh. Dan tadi kami sempat bertanya mengapa ada 15 jemaah ini yang baru saja tiba sore hari ini. Tadi pihaknya atau maksud kami pihak dari Asrama Haji mengatakan bahwa memang ini merupakan masih dalam pemberangkatan pertama yang tadi pagi sudah berangkat, namun mereka baru bisa tiba pada sore hari ini. Tadi kami sempat bertanya bahwa mereka berasal dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Dan tadi pihaknya juga menuturkan bahwa nantinya para calon jemaah umroh ini akan datang kemudian langsung dilakukan tes PCR, di mana nantinya juga setelah mendapatkan hasil tes PCR yang negatif, ke-15 dari jemaah umroh ini akan melakukan karantina selama 1 hari. Baru saja setelah itu esok hari mereka baru bisa diperkenankan atau bisa diberikan untuk bisa berangkat begitu melakukan umroh melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan memang sampai dengan saat ini nantinya untuk ke-15 dari jemaah umroh yang nantinya akan datang, tadi pihak Asrama Haji mengatakan akan datang sekitar pukul 16.30. Untuk itu sampai dengan saat ini kami masih terus memantau persiapan-persiapan yang dilakukan. Namun tadi pihak dari Asrama Haji mengatakan nantinya ke-15 calon jemaah umroh ini akan ditempatkan di gedung D3, tepatnya yang ada di Asrama Haji ini, dengan protokol kesehatan yang ketat. Tadi kami sempat bertanya terkait kapasitas jumlah dari gedung D3 tersebut, yakni terdapat sekitar 47 kamar yang tersedia. Namun hanya terdapat 30 lebih kamar yang bisa dioperasikan, dengan masing-masing kamar bisa diisi 3-4 orang. Dan tentunya setiap jemaah tetap dilakukan atau diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan yang juga terus diawasi oleh pihak Asrama Haji. Untuk sementara itu, Irma, kembali ke Anda. Baik, Kevin, tadi disebutkan bahwa ada masa karantina 1 hari begitu di Asrama Haji. Lalu apa ada kegiatan yang dilakukan para jamaah selama karantina di sana? Mungkin Anda bisa jelaskan. Ya, tentunya untuk para calon jemaah umroh ini ketika mereka menjalankan karantina, seperti biasa mereka tetap ditempatkan di suatu gedung. Tadi kami sempat menyusuri, sempat melihat tempat atau gedung yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat karantina. Tadi kami sempat melihat ada sekitar puluhan kamar, dan kami melihat juga untuk kondisinya juga cukup
baik, bersih, kemudian kami juga sempat melihat kamar mandinya juga cukup terawat. Namun kami belum bisa mendapatkan informasi resmi terkait kegiatan apa saja yang dilakukan selama mereka menjalani karantina. Namun kami memantau bahwa untuk lokasi dari tempat karantina mereka ini terbilang cukup baik dan tentunya ini dapat membuat mereka senang karena untuk hari esoknya mereka bisa untuk melakukan umroh. Baik, terima kasih Irma. Kevin Pakan melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Kevin. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.